Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Abdullah. Yang ketiga ada sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri atas rangka tubuh, tulang, persendian, dan juga otot rangka. Yang pertama kita akan membahas rangka tubuh. Rangka pada manusia dewasa tersusun dari 206 tulang dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Pada saat lahir, manusia memiliki tulang lebih banyak, sekitar 270 buah, karena beberapa tulang belum mengalami penyambungan atau penyatuan. Jadi, bayi yang baru saja dilahirkan, tulangnya itu lebih banyak daripada manusia dewasa. Contohnya, pada saat lahir, ada 5 tulang berbeda yang menyusun tengkorak bayi dan kemudian seiring berjalannya waktu, tulang itu menyatu dalam sebuah tengkorak lengkap. 5 tulang yang terpisah selama kelahiran tersebut berfungsi memberikan elastisitas dan kelenturan yang diperlukan bagi bayi untuk melewati jalan lahirnya. Adapun rangka memiliki fungsi untuk memberi bentuk dan postur tubuh, melindungi organ-organ yang lunak seperti otak, sumsum tulang belakang, paru-paru, dan jantung sebagai penyangga berat badan, misalnya tulang leher, tulang belakang, dan pelvis, juga sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka. Adapun rangka tubuh manusia terdiri atas tulang tengkorak, tulang kranial, tulang wajah, klavikula, skapula, sternum, ribs, humerus, ulna, radius, karpal, metakarpal, falangus, femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, tulang belakang, dan gelang panggul. Rangka tubuh pada manusia dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Yang termasuk ke dalam rangka aksial, yang pertama ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak dibagi menjadi dua bagian, yaitu tulang kranial membentuk tempurung kepala dan tulang fasial yang memberi bentuk mata, hidung, pipi, dan rahang. Yang kedua ada tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Tulang telinga dalam berukuran kecil yang berfungsi untuk menerima dan mentransmisikan impuls suara, sedangkan tulang hyoid yaitu tulang yang berbentuk huruf U yang terletak di antara laring dan mandibula, serta berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan. Yang ketiga ada tulang belakang. Tulang belakang tersusun dari 26 ruas yang masing-masing dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa yang memungkinkan tulang untuk tegak dan membungkuk. Tulang belakang memiliki fungsi untuk menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, melindungi organ dalam tubuh, tempat melekatnya tulang rusuk, dan untuk menentukan sikap tubuh. Yang keempat ada tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan rusuk berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada berjumlah 1 buah yang terdiri atas 3 bagian, yaitu manubrium sterni, corpus sterni, processus xiphoid. Sedangkan tulang rusuk berjumlah 12 pasang dan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Selanjutnya ada rangka apendikular. Rangka ini berjumlah 126 buah yang meliputi pertama gelang bahu. Gelang bahu merupakan persendian yang menghubungkan lengan dengan badan dan tersusun dari 2 macam tulang, yaitu skapula dan klavikula. Yang kedua, anggota gerak atas. Anggota gerak atas tersusun dari tulang humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, dan falangus. Yang ketiga ada gelang panggul. Gelang panggul berfungsi untuk menyangga berat tubuh serta melindungi bagian dalam rongga pelvis yang berisi organ kandung kemih dan alat-alat kandungan pada wanita. Gelang panggul terdiri atas 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu ilium, pubis, dan ischium. Yang keempat ada anggota gerak bawah. Anggota gerak bawah terdiri atas femur, tibia, fibula, patella, tarsal, metatarsal, dan juga falangus. Dari rangka kita berlanjut ke tulang. Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka manusia. Adapun struktur tulang yang pertama yaitu periosteum. Periosteum adalah lapisan terluar yang terdiri atas 2 lembar jaringan ikat. Periosteum berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka, memberikan nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan tulang yang rusak. Yang kedua ada tulang kompak. Tulang kompak merupakan lapisan yang teksturnya halus, padat, sedikit berongga, dan sangat kuat. Tulang kompak mengandung banyak zat kapur kalsium fosfat dan kalsium karbonat, sehingga menjadi padat dan kuat. Yang ketiga ada tulang spons. Tulang spons merupakan lapisan yang teksturnya berongga dan berisi sumsum merah. Tulang ini tersusun dari trabekula berupa kisi-kisi tipis tulang. Yang keempat ada endosteum. Endosteum adalah jaringan ikat areolar vaskular yang melapisi rongga sumsum. Yang kelima ada sumsum tulang. Sumsum tulang merupakan lapisan paling dalam yang berbentuk jeli serta berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah merah, darah putih, dan keping darah. Tulang terbagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada tulang pipa, yang berfungsi untuk menahan berat tubuh dan membantu pergerakan. Contohnya, tulang pangkal lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang paha, tulang kering, dan tulang betis.
Yang kedua ada tulang pendek yang berukuran pendek dan berbentuk kubus, serta tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Dan tulang ini umumnya ditemukan berkelompok untuk memberikan kekuatan dan kekompakan pada area yang pergerakannya terbatas. Contohnya, tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Yang ketiga ada tulang pipih. Tulang pipih berfungsi memperluas permukaan untuk perlekatan otot dan memberikan perlindungan. Contohnya, tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang hasta. Yang keempat ada tulang tidak beraturan yang memiliki bentuk tidak beraturan serta tersusun dari tulang spons dan lapisan tipis tulang kompak. Contohnya adalah tulang belakang. Yang terakhir ada tulang sesamoid. Tulang sesamoid merupakan tulang berukuran kecil bulat yang terdapat pada formasi persendian. Contohnya adalah tulang patella. Berikut adalah gambar bentuk-bentuk tulang. Selanjutnya adalah persendian. Sendi adalah bagian yang menghubungkan tulang dan membantu tubuh untuk bergerak. Adapun struktur persendian yang pertama yaitu ligamen, berfungsi mencegah pergerakan sendi secara berlebihan dan membantu mengembalikan tulang pada posisi asalnya setelah melakukan pergerakan. Yang kedua ada kapsul sendi, yaitu struktur tipis tetapi di dalam sendi yang berperan untuk menahan ligamen. Kapsul sendi terdiri atas dua lapisan, yaitu kapsul sinovial yang berfungsi menghasilkan cairan sinovial sendi dan membantu penyerapan makanan ke tulang rawan sendi. Selanjutnya ada kapsul fibrosa yang berfungsi memelihara posisi dan stabilitas sendi serta memelihara regenerasi kapsul sendi. Yang ketiga ada cairan sinovial yang merupakan cairan pelumas yang menunjukkan gesekan berjalan lancar, halus, dan tidak menimbulkan rasa nyeri atau sakit. Yang keempat ada tulang rawan hialin berfungsi sebagai bantalan sendi agar tidak nyeri saat bergerak. Selanjutnya ada bursa yang merupakan kantong tertutup yang dilapisi membran sinovial dan terletak di luar rongga sendi. Adapun tipe persendian berdasarkan strukturnya dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, persendian fibrosa, yaitu persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat fibrosa. Contohnya, sutura di antara tulang-tulang tengkorak. Yang kedua, ada persendian kartilago, yaitu persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan kartilago atau tulang rawan. Contohnya, tulang iga. Yang ketiga, ada persendian sinovial, yaitu persendian yang memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat ligamen dan kapsul sendi. Contohnya, sendi bahu dan panggul. Sedangkan berdasarkan gerakannya, persendian dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada sendi sinartrosis, adalah sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa atau kartilago. Jenis sendi ini terbagi menjadi 2, yaitu sinfibrosis, adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa berbentuk serabut yang mengalami penulangan. Contohnya, sendi pada tulang-tulang tengkorak. Selanjutnya, sinkondrosis adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan tulang rawan hialin. Contohnya, lempeng sementara yang terletak di antara epiphysis dan diaphysis pada tulang panjang anak-anak. Yang kedua ada sendi amfiartrosis, adalah sendi dengan pergerakan terbatas akibat tekanan. Jenis sendi ini terbagi menjadi 3, yaitu simfisis, yang merupakan sendi yang dihubungkan oleh tulang rawan serabut. Contohnya, sendi antar tulang belakang dan sendi simfisis pubis. Selain itu ada sindimosis, yaitu sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Contohnya, sendi antar tulang betis dan tulang kering. Yang terakhir, gomposis, merupakan sendi pada tulang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang. Contohnya, tulang gigi yang tertanam dalam kantong tulang rahang. Sendi yang ketiga adalah sendi diartrosis, yaitu sendi yang dapat bergerak bebas. Sendi ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sendi engsel. Sendi engsel bergerak ke satu arah seperti pintu, memiliki 2 ujung tulang berbentuk engsel dan berporos 1. Contohnya, sendi pada siku, lutut, mata, kaki, dan ruas antar jari. Yang kedua ada sendi peluru. Sendi peluru ini memiliki gerakan bebas ke segala arah, ujung tulang berbentuk lekuk dan bongkol serta berporos 3. Contohnya, sendi tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas dan sendi tulang gelang panggul dengan tulang paha. Yang ketiga ada sendi pelana. Sendi pelana bergerak bebas seperti gerakan orang yang mengendarai kuda dan berporos 2. Contohnya, sendi antar tulang pergelangan tangan dengan telapak tangan pada ibu jari. Selanjutnya ada sendi putar. Sendi putar bergerak dengan pola rotasi dan memiliki 1 poros. Ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain. Contohnya, sendi antar tulang hasta dan pengumpil, serta sendi antar tulang atlas dengan tulang tengkorak. Selanjutnya ada sendi luncur. Sendi luncur memiliki gerakan menggeser, tidak berporos, dan memiliki ujung tulang yang agak rata. Contohnya, sendi antar tulang pergelangan tangan. Yang terakhir ada sendi kondiloid.
Sendi ini memiliki gerakan ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang, berporos dua, serta memiliki ujung tulang yang salah satunya berbentuk oval dan masuk ke dalam lekuk berbentuk elips. Contohnya, sendi antar tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan. Berikut merupakan gambar dari sendi. Yang terakhir adalah otot rangka. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang sehingga disebut alat gerak aktif. Adapun fungsi otot rangka adalah menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan, menopang dan mempertahankan postur tubuh, dan menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Secara keseluruhan, otot dibungkus oleh selapis jaringan ikat agak padat yang disebut epimisium. Di dalam epimisium terdapat beberapa berkas serat-serat otot yang disebut vasikulus. Setiap vasikulus dibungkus oleh selubung tipis perimisium. Sel-sel serat otot secara individual dibungkus oleh jaringan ikat halus endomisium. Di bawah endomisium terdapat membran sel otot yang disebut sarkolema. Di dalam sarkolema terdapat glikogen, mioglobin, enzim, dan ion-ion seperti kalium, magnesium, dan fosfat. Mioglobin berfungsi menyimpan dan memindahkan oksigen dari hemoglobin dalam sirkulasi ke enzim-enzim respirasi di dalam sel kontraktil. Di bawah sarkolema terdapat sitoplasma yang disebut sarkoplasma. Sarkoplasma berisi cairan gelatin, glikogen, lemak, dan organel sel seperti mitokondria. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Permatasari.